Assalamualaikum. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Begini Pak, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, sebelumnya Waalaikumsalam. Terima kasih Panjang Ih, telah berkenan mungkin untuk mewawancara berkaitan dengan tugas guru penggerak. Insya Allah saya akan siap ya untuk diwawancara sebagaimana kepentingan Panjang terhadap tugasnya. ya terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Ya, sebetulnya memang jadi kepala sekolah itu memang bukan tugas yang mudah ya. Makanya di salah satu kompetensi guru itu kalau untuk kepala sekolah ada tambahnya selain kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial juga ada tambahnya kompetensi manajerial. Nah, Iya. satunya untuk mengantisipasi hal seperti itu. Jadi kepala sekolah juga dibutuhkan keilmuan tentang problem solving. Artinya adalah ilmu tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Sebetulnya semenjak saya bertugas di SMP 2 Pemulihan itu memang bukan banyak ya, memang ada lah permasalahan karena walau bagaimanapun kan sekolah kita berkeluarga di sana. Pasti ada juga salah paham, ada juga mungkin pelanggaran-pelanggaran atau keteledoran-keteledoran yang dilakukan baik oleh rekan guru ataupun budak barang tentu ya oleh siswanya. Salah satunya misalkan dari guru ya. Karena memang kan di SMP 2 Pemulihan itu hampir 70% guru kita itu non ASN ya. Iya. Saya juga mengalami lah yang dimaksud dengan namanya non ASN ataupun sukwan, sukarelawan. Jadi stigma sukwan itu eh, ya sesukanya kita mengajar itu sukarelawan. Itu padahal kalau melihat dari peraturan, sebetulnya tugas dan fungsi guru itu tidak ada bedanya. Tugas hak dan kewajiban antara PNS dan non-PNS. Ya. Jadi seperti misalkan guru yang non-PNS itu misalkan jarang masuk, itu ada juga ya. Kita tahu juga ada yang masuk 2 kali, dua misalkan 2 minggu 1 kali, ada juga yang seperti itu. Nah, sebetulnya memang untuk kepala sekolah itu dan bukan untuk kepala sekolah juga ya, untuk kepala sekolah juga guru-guru juga untuk siswa itu menjadi sebuah permasalahan. Ketika memang kalau kita menanggapinya tidak bijak gitu ya. Memang di sisi lain kita menekan, menuntut kepada guru non PNS harus selalu masuk, tapi di sisi lain kan namanya hak juga, yang namanya kekuatan bos itu tidak begitu sama lah, tidak pada elemen juga gitu ya di Kabupaten Garut seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya. Untuk penyelesaiannya Pak, seperti apa ketika masalah tersebut? Ya, terima kasih. Jadi untuk penyelesaiannya saya mencoba mendiskusikan lah minimal dengan guru-guru yang sering masuk atau guru yang memang kembali sekolah berkaitan dengan permasalahan ini. Ya. Jadi sebagai kepala sekolah juga kita memang harus bijak ya, bukan berarti tidak tegas ya. Nah, kalaupun memang harus tegas, karena kan ada 2 pilihan ya atau tidak, kita tinggal menanyakan saja. Kalau memang sudah tidak mau mengajar ya sudah, Ya. silahkan tersebut mengajukan surat pengunduran diri. Tapi tidak seperti itu juga, karena saya juga mengalami hal seperti itulah. Iya. Yang namanya kehidupan di rumah tangga juga itu harus berjalan, karena mungkin ada kesibukan lain, ada usaha lain, itu sangat memahami.
Nah, solusinya mungkin saya suka berdiskusi dengan guru-guru yang selalu hadir di sana. Bagaimana kalau seandainya misalkan guru tersebut hanya bisa masuknya satu kali dalam 2 minggu itu, jadi yang 1 minggu itu kan kosong. Jadi Iya. saya mencoba menawarkan kepada guru yang selalu hadir untuk memasukinya atau mengimpal ya, menggantikan tugas guru tersebut untuk masuk gitu ya. Dengan konsekuensi mungkin nanti untuk haknya silahkan berdiskusi dengan guru yang mengaku tersebut atau mau dikasih berapa silahkan ya, seperti itu. Yang penting siswa di kelas itu tidak kosong, tidak ada, jangan sampai tidak ada guru yang tidak masuk, karena sejatinya kalau guru itu kan sebetulnya eh, tidak tahu pelajaran ini oleh guru ini yang seharusnya yang penting ada guru masuk dan siswa belajar, seperti itu kan yang mungkin. Oh iya. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya itu sudah keputusan yang solutif ya. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kesalahan. Kemudian ada juga dilema bujukan moral di mana keputusannya itu kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi, mana merupakan yang dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Ya, Dilematika yang benar lawan benar, kalau bujukan moral yang benar lawan salah dari kedua keputusan itu. ya yang dilema yang pertama saya mencoba mengidentifikasikan eh, salah satunya misalkan saya menawarkan kepada guru yang memang suka masuk untuk menggantikan guru yang tidak masuk, itu memang secara tupoksi tugas pokok dan fungsinya itu tidak boleh, Iya. karena mungkin misalkan guru PAI mengajarkan guru IPA kan itu secara keilmuan mungkin agak berbeda lah ya. Tidak linear ya, Pak. Berbeda, dia jelas berbeda. Jadi kan itu memang sudah menjadi dilematis ya. Di sisi lain Iya. siswa harus belajar, di sisi lain saya menyuruh guru yang memang basicnya bukan mata pelajaran itu kan merupakan sebuah dilematis juga gitu ya. Jadi pada guru, pada kepala sekolah untuk memberikan tugas hal yang seperti itu. Kemudian yang dilema yang kedua itu bisa diulangi panjang, apa? Yang tadi kan ada dua keputusan, mungkin keputusannya baik melawan baik atau Nah, baik melawan salah gitu. ya. Terus yang keputusan buku yang kedua, misalkan baik melawan salah. Gitu. Iya. Kan eh, salah satu saya membiarkan guru itu ya memberikan kelonggaran, misalkan oh boleh tidak masuk misalkan karena ada pekerjaan lain ataupun tugas lain, ada usaha lain, itu kan memang sudah salah gitu ya. Akan tetapi secara nurani itu membenarkan juga ya, karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu, mungkin itulah Jadi kalau dilema. Jadi gini Pak, itu. dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya, yang keputusannya itu mengandung nilai kebenaran atau nilai kebajikan. Ada nilai kebajikannya seperti apakah kebaikan atau keadilan, disiplin, kejujuran, atau nilai kebajikan lainnya dari yang tadi dua keputusan. Contohnya ketika guru tidak masuk itu kan kedisiplinannya gitu kan. Ya, Apa ada nilai nilai kebajikan lain? ya kalau mungkin berkaitan dengan kedisiplinan, ya memang saya sudah katakan tadi, sebetulnya kalau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi itu tidak ada membedakan ya terkait masalah PNS dan non PNS. Ya. Namun eh, kalau saya sebagai kepala sekolah kalau menekan itu kepada non PNS itu agak, kalau istilah Sunda nama sok keragok gitu, sok susah. Beda untuk menugaskan kepada PNS, itu sudah jelas tuh ya, SK-nya juga sudah dari
pusat, mungkin itu kepala sekolah bisa memberikan tindakan karena jelas itu ada undang-undangnya gitu ya, antara hak dan kewajiban PNS itu. Kalau sama non PNS itu memang agak susah tuh ya untuk menerapkan kedisiplinan yang memang sesungguhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi gini Pak, kalau dari modul yang saya pelajari itu jadi peraturan melawan rasa kasihan gitu kan. Nah, Ah, itu betul. di salah satu sisi itu peraturan, kemudian melihat satu sisi lain kita merasa kasihan dengan honorer yang emang gajinya sedikit, tapi beban kerja itu lumayan gitu ya. Ya begitu besar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa ketika Bapak melakukan keputusan selama ini? Ya, mungkin uh, kalau langkah yang memang saya sudah planning, apalagi kita sekarang di SMP itu sudah mungkin ada 2 guru ya yang sudah akan diangkat lagi Ya, menjadi ASN. Itu sudah barang tentu kita akan mengurangi beban untuk pembayaran belanja honorer. Nah, jadi solusi saya ketika nanti yang guru 2 itu sudah menjadi ASN dan otomatis mungkin gajinya dibayar oleh pemerintah. iya, Nah, jadi si gaji yang tadinya untuk 2 orang itu saya akan mencoba mungkin melimpahkannya kepada guru yang honorer yang masih sisa, yang belum masih diangkat. Otomatis itu mungkin secara haknya akan lebih besar, gitu ya, agak lebih tinggi gitu ya, sehingga mungkin bisa dapat meningkatkan semangat ataupun etos kerja pada guru non PNS. Seperti itu langkah-langkahnya. Yang kedua mungkin sudah barang tentu kalau mungkin pada saat ini di SMP 2 pemulihan ya, kalau terhadap guru yang PNS itu memang sudah sesuai itu ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena itu sudah bukan tanggung jawab kepala sekolah lagi. iya, Itu sudah jawabnya antara individu dan pemerintah daerah. pemerintah, ya, Pemerintah daerah. Kalau yang berkaitan dengan guru honorer itu sudah tanggung jawab sama saya, karena itu SK-nya dari kepala sekolah, gitu ya. iya, Namun lagi kepada yang tadi, gitu ya, walaupun SK-nya dari kepala sekolah, kita berkaitan dengan hati nurani, dengan kemanusiaan, dan mungkin nanti setelah ada 2 guru yang sudah diangkat ASN, mungkin kita punya anggaran yang lebih lah untuk dilemparkan kepada guru-guru yang non ASN, dan mudah-mudahan endingnya akhirnya si guru-guru non ASN juga terangkat harkat dan martabatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya untuk mengajar di SMP 2 pemulihan, mungkin seperti itu. oh ya. Jadi kalau menurut saya yang tadi bahwa ketika ada dua ASN yang baru, kemudian anggarannya bertambah, itu bisa dialokasikan kepada honorer, itu menjadi solusi lain ya, solusi Ya, efektif yang lain untuk jadi ada eh, tiga pilihan atau tiga keputusan yang bisa diambil selain yang tadi, ada lagi bahwa untuk anggaran yang sisa bisa diberikan kepada honorer agar lebih sejahtera gitu. ya, Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, eh, adakah tantangan gitu ketika dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di sekolah? Ada tantangannya tidak? ya. Mungkin kasusnya kita tidak hanya saja membahas masalah guru itu saja ya, Ya, seperti itu. Mungkin kita sebetulnya memang kalau sekolah itu masalah memang selalu ada karena tidak terlepas dari kehidupan gitu ya. Misalkan ada siswa ya yang sudah memang tidak sekolah sudah 2 minggu, 3 minggu, itu kan menjadi sebuah permasalahan juga ya, yang harus identifikasi apa sebab anak tersebut tidak sekolah. Ya. Kemudian diidentifikasi dulu ya. identifikasi apakah memang kendala malas ataupun jarak gitu ya. Mungkin saya suka
mengutus dulu eh, petugas kesiswaan coba untuk visit ke rumahnya ya, coba mendatangi ke rumahnya, di mana rumahnya. Kalaupun memang kalau sudah didatangi oleh guru kesiswaan tidak bisa, masih anak tersebut tidak sekolah, saya juga sebagai kepala sekolah mencoba untuk turun tangan melakukan hal tersebut ya, untuk meyakinkan bahwa memang si anak tersebut itu tidak sekolahnya itu kenapa, itu menjadi Iya. sebuah diri karena maksud dan tujuan ada sekolah di sana, walaupun kita memang masuk kepada daerah terpencil, walaupun tujuan awal pemerintah mendirikan sekolah di sana itu agar tidak ada anak yang usia sekolah itu tidak sekolah ataupun anak yang putus sekolah ya. Jadi di sisi lain kita harus menjalankan program pemerintah terhadap wajib belajar 12 tahun kalau sekarang. Di sisi lain motivasi dan keinginan anak tersebut, jadi bukan hanya motivasi anak, terkadang motivasi orang tua juga untuk menyekolahkan anak itu di sana itu memang kurang gitu ya. Jadi terkadang melihat sebuah permasalahan terhadap siswa dan orang tua tersebut, biasanya seorang tua tersebut menyerahkan terkait masalah pendidikan itu menyerahkan 100% kepada sekolah. Iya. Tapi bukan seperti itu, karena masalah pendidikan itu tugas kita bersama itu ya, harus ada dukungan dari orang tua, lingkungan, sudah barang tentu dari pihak sekolahnya. Jadi memang tantangannya di sisi lain, sekolah itu harus membantu program pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Di sisi lain motivasi dari orang tua sebagai yang mendorong kepada anaknya harus sekolah itu memang kurang gitu ya, kurang. Jadi memang kalau di sekolah di sana itu, sekolah itu harus benar-benar gitu ya, bekerja kerasnya. Tantangannya Pak Kadang lumayan ya. ya kalau di daerah itu seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah faktor tersebut bisa berupa seseorang atau siapa yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan kasus-kasus khususnya kasus dilema etika yang benar melawan benar? Adakah misalkan faktor apa atau misalkan bahkan seseorang ada atau tidak? Ya, ya mungkin eh, kepala sekolah itu memang tidak bisa sendirian ya untuk mengambil keputusan. Ya mungkin karena Pak juga lah kadang suka saya minta untuk memberi masukannya kalau ada Iya. masalah seperti itu, mungkin tahu juga lah, ataupun kepada Pak Teddy yang mungkin guru-guru yang memang suka sering kumpul tuh ya bersama kita, itu suka diberikan tanggapannya atau solusinya seperti apa gitu. Karena memang kalau sebuah permasalahan itu kita tidak bisa di manajerial sendiri oleh kepala sekolah, karena mungkin kita juga punya rekan lah. Mungkin kalau suka lebih berdiskusi mungkin sama panjang ya terkait permasalahan itu. Iya. Pertanyaan terakhir Pak ini, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi sebetulnya banyak sekali ya pengalaman. Memang kalau kita membandingkan kita waktu belajar kuliah, kita itu tidak begitu belajar yang bersifatnya praktis-praktis, kita hanya Iya. bersifat teoritis. Kita tidak diajarkan bagaimana di sekolah kalau ada permasalahan, misalkan siswa yang mencuri, ya siswa kita yang mencuri itu bagaimana cara penyelesaiannya, itu tidak diajarkan itu waktu kuliah. Iya. Itu ya, kita harus mencoba belajar di sekolah tersebut gitu ya, bagaimana cara mengenangani anak yang memang malas untuk bersekolah, bagaimana kita cara memberikan pemahaman kepada orang tua yang kurang dorongannya kepada anaknya untuk bersekolah. Itu memang sangat tidak diajarkan lah waktu kita perkuliahan, dan memang selama kita
berada di dunia pendidikan, banyak sekali ilmu yang kita dapat yang untuk dimanfaatkan oleh kita sendiri dan rekan-rekan dalam rangka menuntaskan program pemerintah wajib belajar 12 tahun, mungkin itu salah satunya. Terima kasih banyak Pak atas pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Kemudian terima kasih banyak juga atas waktu yang telah Bapak sisihkan untuk menyampaikan seputar pengalaman Bapak di sekolah. Mungkin itu saja Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih. Mungkin mohon maaf sebelumnya apabila mungkin ada perkataan-perkataan saya yang salah, dan saya Sama-sama. doakan Pak semoga di dalam menjalankan tugas-tugas proses pembelajaran di dalam guru penggeraknya semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Kemajuan sekolah kita dan Amin. senantiasa bisa dikembangkan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mangga diteras. Begini Pak, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Siap. Pertanyaan yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP 2 Pemulihan ataupun di sekolah sebelumnya, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Silakan Pak. Sering ya, selama memimpin di sekolah Ya, atau Pak. selama menjadi kepala sekolah, banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan, dan permasalahan tersebut sangat dilema tapi sangat penting sekali untuk diselesaikan. Ya Pak. Terus seperti Contohnya Pak, seperti apa masalah tersebut? ya, contoh ketika Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengeluarkan instruksi larangan kepada anak didik untuk membawa kendaraan roda 2 ke sekolah. Ya Pak. Itu instruksi dari atasan yang perlu diselesaikan juga atau yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan satuan pendidikan kepada peserta didik. Nah, yang menjadi permasalahan ketika siswa tersebut mempunyai jarak ke sekolah itu yang lumayan jauh, yang sangat jauh. Nah, itu perlu diselesaikan, sedangkan yang biasa membawa kendaraan bermotor, kendaraan roda 2 atau motor tersebut, siswa tersebut. Iya. Nah, itu perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya supaya maksud dan tujuan semua terlaksana gitu. Dinas Pendidikan dengan instruksinya, sedangkan kebiasaan yang biasa dilaksanakan oleh orang tua atau peserta didik membawa kendaraan roda 2 ke sekolah juga bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Nah, itu salah satu contohnya. Lantas Pak, keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Apakah mendengarkan instruksi dinas atau misalkan ada keputusan lain? Nah, dalam hal ini perlu dibicarakan dengan orang tua siswa yang berhubungan atau yang erat sekali dengan anak-anaknya yang mempunyai kendaraan roda 2 atau motor tadi. Perlu diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau bermusyawarah. Ya. Maka pihak sekolah mengundang seluruh orang tua, terutama yang mempunyai anaknya yang membawa kendaraan roda 2 ke sekolah, perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Biasanya setelah musyawarah dengan orang tua siswa, ada solusi-solusi yang bisa diselesaikan kedua belah pihak.
Ya. antara sekolah dan orang tua. Salah satu contohnya, orang tua biasanya yang membawa motor tersebut adalah anak didik peserta anak sekolah tersebut membawa motor ke sekolah, bisa digantikan oleh orang tuanya atau saudaranya. Oh iya, ya, Pak. saudaranya sebagai pengganti yang biasa membawa motor ke sekolah. Itu yang pertama, ya. Yang pertama. Jadi jika ada keluarganya dari saudaranya yang bisa menggantikan atau mengantarkan anaknya ke sekolah, itu bisa menjadi solusi yang pertama. Yang kedua, tidak semuanya seperti itu, ya. Ada juga yang mempunyai anak, cuma anak itu. Yang lainnya misalnya orang tuanya kerja, saudara-saudaranya tidak ada. Cuma yang bisa atau suka membawa dan bisa membawa motor tersebut cuma anaknya sendiri. Nah, dalam hal ini perlu penekanan dari kedua belah pihak. Pertama, dari orang tua mengingatkan kepada anaknya jangan sampai kepercayaan orang tua dan kepercayaan sekolah disalahgunakan. Jadi minimal kalau ada peringatan atau nasihat dari orang tua dalam membawa motor tersebut, minimal dia happy gitu, tidak kebut-kebutan, tidak bermain-main dan lain sebagainya. Nah, itu nasihat tersebut diingatkan oleh orang tua dan sekolah. Jadi sama, oleh orang tua juga ditekankan, oleh orang tua, oleh sekolah juga sama, saling mengingatkan bahwa anak tersebut sekalipun pihak dinas melarang, tapi dengan adanya nasihat atau peringatan yang dikeluarkan oleh orang tua dan sekolah, insya Allah akan mengurangi, bahkan seandainya diingatkan oleh anak tersebut atau diindahkan oleh anak tersebut, bisa hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, itu. Iya, Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya itu Pak sudah menjadi sangat solutif gitu Pak. Jadi dari modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika Pak, di mana pada dilema etika itu yaitu kebenaran lawan kebenaran kayak yang tadi. Kemudian ada dilema bujukan moral, di mana itu dilema itu ketika dua pilihannya itu yang pertama benar, kemudian lawan kesalahan. Kemudian pertanyaan lagi Pak buat Bapak, menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral dari tadi pernyataan, apakah benar lawan benar atau benar melawan salah? Ya, kalau seandainya benar melawan salah, jelas itu sudah jelas ya, tidak usah dijelaskan. Kalau benar lawan salah ya kita ambil yang benar saja, sekalipun resiko pasti ada gitu ya dari mereka-mereka yang mempertahankan kesalahan, karena tidak semua orang mempertahankan kebenaran. Nah, yang menjadi permasalahan ketika suatu masalah itu dianggap benar dua-duanya. Contoh seperti kasus tadi ya, instruksi dari Dinas Pendidikan melarang siswa membawa motor ke sekolah kan baik. Iya, Pak. Baik, artinya secara sistem kepolisian bahwa anak tersebut belum waktunya membawa kendaraan bermotor. Sementara jarak dari sekolah ke rumah itu lumayan jauh. Jika berjalan kaki cukup lama waktu ya, dan kendaraan umum misalnya tidak ada ya, atau lebih hemat dengan menggunakan motor dan lain sebagainya. Nah, itu perkiraan kan benar lawan benar. Jika seandainya, nah itu perlu diingatkan atau perlu penyelesaian yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika sekolah langsung menginstruksikan kepada orang tua ya, kepada orang tua atau kepada siswa dilarang membawa motor ke sekolah tanpa penjelasan yang sebaik-baiknya, tanpa ngobrol dengan orang tua apa maksud dan tujuannya. Nah, ini yang disebut dengan dilema etika ya. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan di sekolah,
terutama kasus-kasus yang keduanya bernilai kebenaran, Pak. Eh, apa nilai kebajikannya? Misal ada nilai kebaikan, keadilan, disiplin, kejujuran, atau nilai kebajikan lainnya. Ya, untuk mengambil keputusan pasti itu harus mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan yang sangat diperlukan oleh semua orang atau kebanyakan orang. Jadi tentu kan dalam mengambil keputusan itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Biasanya hal seperti itu terjadi di mana-mana. Nah, kita harus mementingkan itu orang yang lebih banyak, ya, orang yang lebih banyak. Iya, daripada mayoritas daripada minoritas. Nah itu. Iya. Kemudian Pak, ketika pengambilan keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Misalkan ada langkah-langkahnya apa dulu gitu Pak? Ya pasti dalam mengambil keputusan itu secara proporsional saja ya. Iya. Pertama, ketika permasalahan perlu diselesaikan untuk menyangkut orang banyak, nah ini perlu dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya ya. Pertama dengan satuan pendidikan ya, semuanya misal wakate, komite dan lain sebagainya, guru perlu ngobrol dengan sebaik-baiknya supaya ketika sudah ada keputusan yang diambil oleh pihak sekolah, semua tidak kepala sekolah saja ya, semua satuan pendidikan, semua yang ada di satuan pendidikan bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka yang bertanya tentang hasil keputusan tersebut. Nah itu secara proporsional saja, dan ada kalanya ya untuk mengambil keputusan tersebut secara cepat, ya tidak memerlukan waktu yang lama. Nah misal ketika ada orang yang celaka tiba-tiba di sekolah, perlu itu tidak musyawarah dulu ya Pak. Langsung itu perlu tindakan yang sangat cepat. Nah hal-hal yang seperti itu proporsional saja. Ketika tidak memerlukan waktu yang sangat lama dan ini dibutuhkan secepatnya, langsung saja kita mempunyai inisiatif. Inilah yang paling benar keputusan menurut perhitungan pribadi yang benar. Nah itu ya. Jadi dalam langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu secara proporsional, yang pertama bisa dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait supaya ada kejelasan. Kemudian ketika waktunya mepet dan sangat cepat dibutuhkan, nah itu secara cepat tidak perlu musyawarah itu ya. Sama Pak. Semuanya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi Pak? Ada tantangannya seperti apa? Ya, tantangan dalam mengambil semua keputusan pasti ada resikonya atau tantangan atau akibat dari keputusan tersebut. Nah, kita sebagai pengambil keputusan atau pengeluaran keputusan itu harus sudah siap dengan resiko-risiko tersebut. Tapi insya Allah resiko-risiko tersebut atau tantangan-tantangan tersebut akan bisa diselesaikan ketika kita sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan dari kebijakan atau keputusan yang diambil tadi. Oh iya Pak. Kemudian Pak, adakah prosedur yang dijalankan dalam menyelesaikan dilema etika? Ya prosedur kan tadi sudah dijelaskan. Pada langkah-langkahnya. Prosedur ya langkah-langkahnya. Pertama dimusyawarahkan dulu secara internal ya. Internal kalau sekolah, semua orang yang terlibat di sekolah dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga administrasi ya, komite, bahkan perwakilan dari guru atau guru semua kita musyawarahkan dulu, ngobrol dulu bagaimana kebijakan yang sebaik-baiknya atau langkah-langkah yang sebaiknya. Nah itu. Kemudian Pak, ketika ada kasus dilematika, adakah seseorang atau misalkan faktor-faktor apa saja yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Nah, faktor-faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan tersebut jika setelah kita ngobrol bersama, intinya kebersamaan. Ya, kebersamaan, kolaborasi gitu ya Pak. Kolaborasi ya,
insya Allah dengan kolaborasi atau kebersamaan semua pihak terkait, insya Allah itu akan memudahkan mengambil keputusan dan akan memudahkan semuanya dalam menjelaskan atau dalam menanggapi istilahnya tantangan yang akan timbul. Jadi harus sudah kita perhitungkan ketika kita mengeluarkan kebijakan atau mengambil keputusan apa yang akan terjadi nih. Itu harus sudah bisa diprediksi ya sebelumnya. Prediksi. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dalam rangka mengambil keputusan ya, keputusan yang dikeluarkan baik oleh pihak sekolah ya, dari sekolah, nah itu perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait ya sebelum keputusan itu dikeluarkan, supaya tadi ketika semua orang sudah menerima dan mengerti dari maksud dan tujuannya yang sejelas-jelasnya, insya Allah dari keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak ada salah arti ya. Biasanya yang menjadi dilema itu salah persepsi, salah pendapat, atau dia tidak mengerti dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Ya, jadi artinya kesimpulannya ya proporsional sajalah ya, proporsional, kolaborasi. Nah itu untuk mengambil suatu kebijakan ya, jadi tidak otoriter asal enak bagi sendiri merugikan orang lain. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah mayoritas bukan minoritas ya, sosial bukan pribadi. Nah itu saja Pak wawancaranya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk saya wawancarai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan bagi Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh calon guru penggerak itu bisa selesai dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan, dan juga ilmu-ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi satuan pendidikan yang ada di lingkungan sendiri. Amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.